Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal arba'una, dan maqalah yang ke-49. An ba'dil hukama'i, diriwayatkan dari sebagian ulama ahli hikmah, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Apa yang diriwayatkan? Man 'arafallaha lam yakun ma'al khalqi ladzatun, wa man 'arafa ad-dunya lam yakun lahu fiha raghbatun, wa man 'arafa 'adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama'u. Man, siapa orang arafa, yang telah mengenal Allah, kepada Allah, siapa orang yang sudah kenal Allah, lam yakun, maka tidak ada baginya, ma'al khalqi, bersama dengan sesama makhluk, ladzatun, memperoleh kelezatan. Li'annahu, karena bahwasanya orang yang sudah kenal Allah, lam yuhibba, tiada mencintai, ghairallahi ta'ala, selain daripada Allah ta'ala. Waman, dan siapa orang arafa, yang mengenal ad-dunya, akan dunia, orang yang mengenal dunia, bi annaha, bahwasanya dunia itu faniyatun, adalah fana atau binasa, alam yakun, maka tidak ada baginya, lahu, baginya, fiha, di dunia, raghbatan, keinginan dunia. Bal, akan tetapi, ikhtara, dia memilih ad-daral baqiyata, negeri yang langgeng, wa amila, dan beramal, laha, untuknya, yaitu untuk mempersiapkan negeri yang langgeng. Waman, dan siapa orang arafa, yang mengenal adlallahi ta'ala, keadilan Allah ta'ala, lam yataqaddam, maka dia tidak mendahulukan, tidak mendatangi, ilaihi, kepadanya, al-khusama'u, musuh-musuhnya, ai, yakni lam yuqbilu, dia tidak menghadapi, ilaihi, kepadanya, alaihi, kepadanya, lam yuqbilu, mereka tidak menghadapkan, ya, alaihi, kepadanya, li'annahu, karena bahwasanya orang yang telah mengenal keadilan Allah, qad taraka, sungguh dia telah meninggalkan, al-khusumata, permusuhan. Kama qala al-Hasanu, sebagaimana telah berkata Sayyidina Hasan, yakni Imam Hasan al-Basri, rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Man 'arafallaha ahabbahu, wa man 'arafa ad-dunya karihaha. Man, siapa orang arafallaha, yang telah mengenal Allah, ahabbahu, maka dia akan cinta kepada Allah. Waman, dan siapa orang arafa, yang telah kenal ad-dunya, tentang dunia, karihaha, maka dia akan benci kepada dunia. Wa qala asy-Syafi'i, dan berkata Imamun asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, fama hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hummahunna ijtadhabuha, fa in tajtanibha kunta salaman li ahliha, wa in tajtadhibha naza'atka kilabuha. Fama hiya, maka tiada dunia itu, tidak ada dunia itu, illa, kecuali, jifatun, bangkai, mustahilatun, yang sudah mulai busuk, alaiha, padanya, pada bangkai yang busuk itu, kilabun, anjing-anjing, hammuhunna, yang
mereka memperebutkan ijtadabuha untuk mendapatkan akan jifah bangkai. Fa in tajtanibha, maka apabila kamu telah meninggalkannya, menghindarinya, kunta salaman, maka jadilah kamu orang yang selamat li ahliha, atas ahlinya dunia. Wa in tajtadibha, dan apabila kamu menguasainya, kamu ingin memperolehnya akan dunia, naza'atka, maka kamu akan berselisih, akan berebut kilabuha, dengan anjing-anjingnya yang memperebutkan dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nasaihul ibad adalah nasihat-nasihat buat hamba. Kita sedang dinasehati lewat kitab ini, yaitu seorang ahli hikmah, seorang ulama ahli hikmah, tidak disebutkan namanya, memberikan nasihat kepada kita 3 hal. Hal yang pertama, kita hidup harus kenal Allah. Hal yang kedua, kita hidup harus kenal dunia dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, kita hidup harus kenal dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita harus kenal Allah. Kalau Bapak Ibu ditanya, sudah kenal Allah apa belum? Jawabnya, sudah kenal apa belum? Ya, kita sudah kenal Allah karena dari kecil oleh orang tua kita sudah dikenalkan dengan Allah. Lalu kalau kita sudah kenal dengan Allah, siapa Allah itu? Lalu di mana Allah berada? Ya. Siapa Allah? Di mana Allah? Ya. Ya. Siapa Allah? Di mana Allah? Kita harus tahu. Ya. Nah, untuk mengenal Allah, kita diperintahkan mengenali diri kita. Kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal kepada dirinya, maka sungguh dia akan kenal kepada Tuhannya. Sebelum dijawab siapa Allah dan di mana Allah berada, maka jawab dulu pertanyaan kita. Siapa kita? Siapa kita? Sedang di mana kita? Dan akan kemana kita? Itu 3 pertanyaan harus ada di kita. Siapa kita? Kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah. Berarti kita ini sama, ya, makhluk ciptaan Allah. Kita terlahir ke dunia tidak membawa bekal apa-apa. Yang anak orang kaya lahir ke dunia, dari perut ibunya bawa duit nggak segepok? Enggak, ya. Ya, lahir jebrol ya sama, dalam keadaan telanjang. Kita terlahir ke dunia sama. Yang orang susah lahir ya sama, posisinya sehelai kain pun tidak ada yang dibawa dari perut ibu kita. Berarti modal kita sama. Lahir ke dunia, kita dikehendaki oleh Allah lahir ke dunia, kita diperintahkan untuk mengisi kehidupan dunia. Kemudian yang membedakan kita antara satu dengan yang lain adalah status sosial dan jabatan kita. Ya, status sosial. Siapa dia? Oh, dia anaknya si Anu. Karena Anu orang punya wibawa, punya jabatan di masyarakat. Jadi anak ini terlahir sudah punya status sosial yang tinggi. Kemudian, oh anak si Anu, dia orang tuanya punya jabatan tinggi. Oh pantas kalau nanti suatu saat dia juga punya jabatan tinggi.
tinggi karena terlahir dari orang yang punya jabatan tinggi. Jadi pertama yang membedakan kita status sosial kita. Kemudian yang kedua yang membedakan kita adalah jabatan kita, dan yang ketiga yang membedakan kita adalah kekayaan kita. Padahal modal awalnya sama. Kita terlahir dari perut ibu kita ke alam dunia, kita tidak ada yang bawa apa-apa. Sekalipun nantinya sudah bisa mencari apa-apa, menghimpun apa-apa, mengumpulkan apa-apa, punya jabatan apa-apa, tapi nanti kalau meninggal dunia, ketika dimasukkan ke liang lahat, bawa apa, Pak? Enggak bawa apa-apa. Yutba'ul mayyitu salasun, ya. Atau yatbi'ul mayyitu salasun, ya. Yang mengiringi mayit itu 3, ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'usnani wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 netep di situ. Apa yang pulang? Maluhu, hartanya pulang. Ahluhu, keluarganya pulang. Yang enggak pulang apa? Amaluhu, amalnya. Ya. Kita meninggal, ya, dibawa oleh keluarga kita. Diantarkan jenazah kita ke kuburan. Kita punya motor, motornya dinaikin nama anak kita, ya. Ya, boncengan sama adiknya berangkat ke kuburan, ya. Ya. Terus kemudian sampai di kuburan, kita dikuburkan. Motornya ditinggal apa dibawa pulang? Bawa pulang. Anaknya pulang, istrinya pulang. Kalau perempuan yang meninggal, suaminya pulang. Apa yang nempel, yang ditinggal sama ahli mayit? Amalnya, Pak. Amalnya. Yang lain balik semua. Kalau amalnya baik, maka berarti kebaikan sedang menunggu di alam kuburnya. Tapi kalau amalnya buruk, maka berarti siksaan di alam kubur sedang menunggu buat dirinya. Masya Allah. Jadi lahir kita nggak bawa apa-apa, nanti meninggal juga tidak bawa apa-apa. Sekalipun punya jabatan tinggi, punya harta banyak, punya apa, begitu meninggal tidak bawa apa-apa. Kita ini siapa? Kita adalah hamba Allah, makhluk Allah, yang kita hidup di dunia diciptakan, dikehendaki oleh Allah. Kita hidup di dunia ini dikehendaki oleh Allah. Berarti dari mana asal kita? Asal kita adalah dari Allah, karena kita hidup dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua, sedang di mana kita? Sedang berada di buminya Allah. Ketika kita sedang berada di bumi Allah, kita mencari apa-apa, cari rezeki, mengumpulkan harta, cari jabatan, mengumpulkan jabatan, kekuasaan apa dan sebagainya. Dihimpun, dikumpulkan. Padahal kita sedang ada di buminya Allah. Dan kita tidak lama di bumi Allah. Dan kita bukan penduduk bumi ini, tapi kita adalah penduduk negeri akhirat. Lalu kalau sudah selesai perjalanan kita hidup di bumi Allah, mau kemana kita? Kemana, Pak? Kembali kepada Allah. Maka bahasanya telah berpulang ke rahmat Allah. Telah berpulang ke rahmat Allah, bukan berpulang ke rumahnya Pak Rahmatullah. Kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita hidup ini, ya,
dititahkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Pantas kita diperintahkan hidup seluruhnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah, kalau kita sudah kenal bahwa kita adalah hamba Allah, ya, maka ketika ditanya siapa Allah, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah majikan kita, Allah adalah yang menguasai kita, Allah adalah zat yang mengatur kehidupan kita. Kita hidup mau diatur oleh Allah, jangan mau diatur oleh hawa nafsu kita. Karena Allah menghendaki kita mengisi kehidupan dunia. Tetapi kita kadang-kadang begitu sudah sampai dalam kehidupan dunia tidak mau diatur oleh Allah. Wallahu khalaqakum min dha'fin, dan Allah menciptakan kalian dari lemah. Ya. Kemudian summa ba'dahu summa min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian sesudah melewati masa lemah, kita akan sampai pada masa kuat. Nah, di masa kuat ini orang kadang terlena, lupa akan hakikat dirinya. Ya, akhirnya ke sana kemari, pingin ini, pingin itu, ya, meninggalkan aturan Allah. Wa ja'ala lakum syaibatan wa dha'fatan. Nanti Allah akan menjadikan kamu menjadi syaibah, menjadi tua, dan akan menjadi lemah kembali. Nah, jadi kita harus kenal Allah. Ya, siapa Allah? Allah adalah Khalik, zat yang menciptakan kita. Siapa kita? Kita adalah makhluk. Maka la farqa, nggak ada beda kita dalam hidup. Yang membedakan itu adalah status sosial, jabatan, kehidupan ekonomi. Maka hidup itu pernah saya contohkan seperti huruf ba. Ya, huruf ba yang sama dengan huruf ba itu ya, ba, ta, dan sa. Satu lagi nun. Ya, wadahnya sama. Ya. Wadahnya sama. Yang membedakan adalah titiknya. Yang membedakan mana ya, mana ba, mana nun, mana ta, mana sa adalah titiknya. Maka kita ini wadahnya sama. Terlahir la ta'lamuna syai'an. Lahir ke dunia kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka huruf pertama ya, yaitu titiknya 2 di bawah. Hidup kita masih dalam kesulitan, ya. Usaha belum ada, ya. Rumah tinggal belum ada. Tapi karena kita yakin, maka kemudian titiknya dibuang 1. Jadi huruf ba. Ketika jadi huruf ba berarti usaha ikhtiar sudah ada, sekalipun boleh jadi hidup masih kontrak. Terus seperti itu. Nah, lalu kemudian titik 1-nya dibuang, dipindahkan ke atas. Dari huruf ba menjadi huruf nun, karena ba itu maknanya bismillah, hidup yang penting jalani. Kalau jalan kita benar, insya Allah ketemu jalan hidup. Ba. Naik titiknya 1 jadi nun. Ya. Nun berarti kita hidup di masyarakat, ya, kerjaan sudah ada, tempat tinggal sudah ada, di masyarakat mulai dikenal oleh banyak orang. Karena hidup ini berproses seperti itu. Maka sesudah sampai pada nun, luruskan niat. Nun itu luruskan niat. Bahwa usahamu dalam mencari rizki, niat buat bekal ibadah karena Allah. Maka nawaitu, niat. Kalau sudah ada keniatan yang baik, Allah sudah percaya, maka Allah tambahkan titik lagi 1, namanya ta. Ya, ta memberikan makna hidup kita harus mulai tawadhu, rendah hati kepada orang lain. Kenapa?
kita sudah dilirik oleh orang, sudah dipilih mungkin jadi ketua RT, sudah dipilih mungkin jadi tokoh masyarakat, sudah dipilih ya untuk menjadi pengurus masjid atau pengurus majelis taklim, maka hidup kita harus tawadhu, rendah hati sama orang lain. Jangan sampai hanya baru jadi ketua RT, hanya baru ditokohkan di masyarakat, kita sudah mulai sombong sama orang lain. Ya. Kalau kita ada kesombongan, maka mentok itu titiknya, tidak akan naik. Ya. Bahkan bisa jadi titiknya balik lagi. Tawadhu, rendah hati, hormat sama orang lain, orang semakin percaya, maka oleh Allah diberikan kepercayaan, titiknya menjadi 3. Subut, ya. Subut, kokoh, kuat, ya. Di masyarakat sudah diangkat menjadi tokoh masyarakat, di masyarakat sudah menjadi panutan oleh orang banyak, ya. Bahkan nasihatnya atau kalimat omongannya sudah diikuti oleh banyak orang. Sampai di sini harus hati-hati kita, harus istiqomah dalam kebaikan. Kalau tidak, rontok titiknya, bisa jatuh lagi. Ya. Betapa banyak orang yang sudah sampai pada titik 3 dalam perjalanan hidupnya, akhirnya jatuh berkeping-keping kembali ke bawah. Kenapa? Karena boleh jadi tidak amanah, atau boleh jadi melakukan kecurangan, ya, atau boleh jadi melakukan hal-hal tindak asusila dan sebagainya. Masya Allah, ya. Apalagi kalau sudah tindak asusila urusan perempuan, ya. Siapapun sedang menduduki jabatan apapun, kalau sudah sentuhannya urusan perempuan dengan cara-cara yang tidak halal, pasti akan jatuh. Maka harus hati-hati, subut, ya. Nah, kalau kita sudah kenal Allah, ya, kalau kita sudah kenal Allah, maka kita tidak akan merasakan kelezatan kepada selain Allah. Kumpul sama banyak orang, sekedar kongko-kongko, nggak ada lezat-lezatnya di situ. Kenapa? Karena tidak nikmat, sebab tidak mengenal, tidak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita kumpul di majelis-majelis ilmu yang di situ menyemangati kita untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada kebahagiaan di situ. Kenapa? Karena inilah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus begitu. Nah, ini berarti kita sudah kenal Allah, sudah memahami siapa Allah. Kemudian kita harus tahu ainallah, di mana Allah berada. Ada yang bilang Allah di langit, Allah di arasy, Allah di hatiku, Allah di hatimu, ya. Ya. Allah tidak menempati tempat. Allahu la kana wa la makan. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu. Kenapa? Sebab tempat ini ciptaan Allah. Alam ini ciptaan Allah, maka Allah tidak butuh kepada alam. Tidak seperti kita. Kalau kita karena sama-sama makhluk, ada al-muhtakir, ada perlu kita, ada butuh kita kepada yang lain. Tapi Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ya. Allah mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Maka Allah tidak butuh kepada makhluk. Nah, lalu aina Allah? Di mana Allah? Allahu la kana wa la makan. Allah itu tidak menempati tempat, Allah tidak butuh waktu. Maka ketika ditanya di mana Allah berada, dimanapun pasti ada Allah. Itu jawaban yang pas. Di mana Allah berada, dimanapun ada Allah. Karena itu kata Allah, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling, di mana saja kamu menjalankan diri, maka hadapkan wajahmu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau sudah mengenal Allah, nggak ada kenikmatan di dunia. Karena ternyata memang kenikmatan dunia ini sifatnya semu, ya. Nggak ada kenikmatan yang hakiki, ya.
Apa Bapak kenikmatan yang hakiki? Nggak ada. Bapak capek, lelah, tidur, enak, nikmat, tapi sesaat. Coba kalau tidur terus, capek nggak? Ngapa sampean nggak mau tidur? Capek, tidur melulu. Padahal tidur bisa capek. Ya. Makan enak, makan melulu enak perut kita. Ya. Makan tempe enak, lama-lama bosen, ganti makan daging melulu. Ya. Bosen, buktinya daging kurban kemarin, ya. Di oseng sudah, di sop sudah, di serondeng sudah, ya ujung-ujungnya bosen makan daging melulu. Berarti tidak ada yang nikmat di dunia. Ya. Orang ketika sudah tidak merasakan kenikmatan dunia, tanda-tanda dia sudah mulai kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa yang mengenali dunia, bahwa dunia itu fana, maka dia tidak akan cinta kepada dunia. Kita kudu kenal dunia, bahwa dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Ya. Dunia ini sifatnya sementara. Kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya. Karena itu kita tidak akan mau memperkaya kehidupan dunia. Sebab kalaupun kita memperkaya diri dengan kehidupan dunia, ya, sampai kita meninggalkan tugas kita dalam ibadah, ujung-ujungnya dunia ini bakal binasa. Ya. Kita terhadap dunia ada dua. Pertama, dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Ya. Kita terhadap dunia cuma dua. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Ya. Contoh, dunia meninggalkan kita. Dulu tahun 70-an kita punya sepeda motor Honda Super Cup. Ya. Itu berarti dunia. Honda Super Cup itu dunia. Dulu milik kita. Sekarang kemana Pak Honda Super Cup-nya? Berarti dunia meninggalkan kita. Kemarin kita punya kekayaan, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu kekayaan lain. Tapi hari ini kekayaan itu sudah tidak ada di tangan kita. Berarti kitanya masih ada, dunianya sudah meninggalkan kita. Nanti pelan-pelan kita akan meninggalkan dunia, sekalipun kita masih ada di dunia, sampai pada akhirnya kita akan meninggalkan seluruh isi dunia. Contoh, dulu kita makan apa saja enak, oseng kangkung, tumis kangkung enak. Sekarang di usia 50, di usia 60 masih makan oseng kangkung enggak? Yang mulai banyak asam urat berarti sudah mulai meninggalkan makan oseng kangkung. Dulu makan duren satu buah sendiri habis. Sekarang di usia 50, usia 60 berani makan duren satu habis, paling sebiji aja udah mulai meleleh. Kenapa? Karena kita sudah mulai berpotensi darah tinggi atau jantung. Berarti dunianya masih ada, kitanya masih ada, tapi kita sudah mulai meninggalkan dunia. Pelan-pelan kita meninggalkan dunia. Nah, nanti saatnya kita akan meninggalkan semua yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita nanti bakal mati. Jadi bisa jadi dunia meninggalkan kita, bisa jadi kita nanti yang meninggalkan dunia. Dan itu adalah hal yang pasti. Maka kita jangan terlalu gondelin dunia, jangan terlalu terobsesi dengan kekayaan
kekayaan dunia. Kenapa? Sekalipun kita kumpulkan, toh ujung-ujungnya nanti akan binasa. Boleh jadi kitanya yang binasa, boleh jadi hartanya yang lepas dari kekuasaan kita. Maka pernah saya contohkan, ada pasangan suami istri, dari muda suami istri kerja keras, ya. Kerja keras sampai kemudian punya toko, punya warung, punya kontrakan banyak. Karena suaminya kerja, istrinya kerja. Sampai di satu titik di usia 50-an, istrinya sakit. Sakitnya kena kanker. Zaman itu belum ada BPJS. Ujung-ujungnya, ya, harta dunia yang dia himpun, dia kumpulkan, pelan-pelan dikurangi, dijual buat ongkos berobat istrinya. Terus kontrakannya dijual satu-satu buat ongkos berobat istrinya. Harta dunianya sudah habis, penyakitnya belum sembuh. Ujung-ujungnya meninggal dunia, suaminya ditinggalkan sendirian. Ya. Maka kita di usia muda mengumpulkan harta dunia, nanti di usia tua kita sendiri yang bakal menghabiskan harta dunia. Karena itu kita harus persiapkan dunia kita untuk negeri akhirat. Jangan seluruhnya dunia hanya untuk urusan kesenangan dunia. Karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang menipu. Kita sering tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, kalau kita sudah kenal bahwa dunia itu seperti itu, maka kita tidak nafsu, ya, untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Terpenting adalah kita hidup di dunia itu, kata Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah rezeki yang Allah telah tebarkan untukmu di bumi ini. Untuk apa? Ad-daral akhirata, untuk persiapan perjalanan ke negeri akhirat. Jadi kita mengumpulkan harta adalah untuk bekal ibadah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan nasibmu untuk urusan keperluan dunia. Karena butuh rumah tinggal, ada istri, ada anak, maka dibuatkan rumah tinggal. Jangan semuanya untuk akhirat, akhirnya dapat rezeki sedekain, dapat rezeki sedekain, ujung-ujungnya ya tidak punya rumah, akhirnya keluarga menjadi tidak ada ketenangan. Maka kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh. Berbuat baiklah kepada sesamanya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kita berbuat kerusakan di atas bumi. Jadi kalau kita sudah kenal dunia, maka hidup tidak sekedar untuk mencari dunia. Kalau hidup sekedar untuk mencari dunia, binatang juga hidup itu untuk kesenangan dunia, buat makan, buat kumpul dengan lawan jenis, ya, dan sebagainya. Maka harus ada persiapan kita dunia ini untuk negeri akhirat. Lalu yang ketiga, wa man 'arafa 'adlallahi ta'ala, siapa yang mengenal keadilan Allah Ta'ala, maka dia tidak mencari musuh. Orang yang kenal keadilan Allah, dia tidak akan mencari musuh. Kalaupun ada musuh yang melawannya, ada musuh yang menantangnya, maka dia tinggal pergi, nggak ada urusan saya sama dia. Kenapa seperti itu? Karena dia menghindari permusuhan dalam hidup.
Kalaupun ada orang yang memusuhi dirinya, maka dia kembalikan kepada Allah bahwa Allah itu zat yang maha adil. Dia dimusuhin oleh seseorang, dia bisa balas tapi tidak mau membalas. Dia tidak bisa membalas, tetap tidak akan membalas, bahkan keluar doa-doa yang baik untuk orang yang memusuhi dia. Mengapa demikian? Karena semua manusia berpulang kembali kepada perbuatannya masing-masing. Kisah Qabil dan Habil. Ketika Qabil marah, ya, karena ibadah korban yang diterima adalah ibadah korbannya Habil, saudaranya, maka fatawwa'at lahu nafsu. Ya. Kemudian Qabil itu memuncak emosinya, memuncak kemarahannya, sampai kemudian Qabil mengatakan, gara-gara kamu ini, ya, cita-citaku gagal. Kalau begitu kamu akan aku bunuh. Ya. Apa kata Habil? Ya. Kata Habil, bang, jangan nambahin dosa. Membunuh orang itu dosa. Kalau orang membunuh berarti menambahi beban dosa. Sudahlah, jangan nambahin beban dosa. Sekarang buat saya, kalaupun kamu akan membunuh saya tidak akan membalas. Kenapa? Karena manusia itu berpulang membawa amalnya masing-masing. Itu jawabannya begitu. Ya. Saudaranya bukan reda, ya, sadar akan kesalahannya, fatawwa'at lahu nafsuhu faqatala akhihi fa asbaha, ya, minal khasiri. Dia memuncak emosinya, dia ngambil batu, diayunkan ke tengkuk kepala belakangnya, kemudian meninggal saudaranya si Habil, maka dia kemudian menyesal. Masya Allah, tuh begitu. Jadi orang baik tidak akan membalas kelakuan orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Karena nggak ingin mencari musuh, tidak ingin mencari musuh dan tidak ingin ada permusuhan. Kalaupun damai bisa dikerjakan, maka dia ingin berdamai saja. Tapi kalau tidak bisa didamaikan karena emosi seseorang, ya sudah, itu urusan situ, saya nggak ada urusan persoalan ini. Nah, itu kalau orang sudah, ya, mengenali keadilan Allah. Seumpama dia dizalimi oleh orang lain, maka dia juga tidak akan membalas kezalimannya. Bagaimana? Biarin deh, semua saya serahkan urusannya kepada Allah. Biarin, nanti Allah yang bakal ngurus, Allah yang bakal ngatur. Ya, karena apa? Ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikanmu kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, berbuat buruk, maka akibat keburukanmu akan berefek kepada dirimu sendiri. Kita berbuat baik menjadi nilai kebaikan yang kembali kepada kita. Kita berbuat jahat, berbuat buruk, efeknya nanti bakal kembali kepada kita. Jangan dikira ketika kita membohongi, mendolimi orang lain, menipu orang lain, tidak akan ada balasannya. Pasti akan ada balasannya. Ketika kita menipu orang lain, suatu saat kita bakal ditipu oleh lain orang. Ketika kita menyakiti oleh orang lain, suatu saat boleh jadi kita akan disakiti oleh lain orang. Ini adalah hukum Allah, ya. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat, ya. Sebagaimana, ya, diriwayatkan bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam itu melihat, ya, sedang duduk di satu tempat melihat orang saling membunuh. Kemudian Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku melihat ketidakadilan. Ya. Ada saudagar mampir ke sendang, ya,
membawa kuda, kudanya diikat, kekayaannya dicantelin di pohonan, kemudian kekayaannya dicolong, ya, dicolong oleh pencari kayu, dicolong oleh orang lain. Lalu kemudian sesudah itu ya datang lagi orang lain mandi di situ. Padahal orang lain ini ya, dia sekedar mampir mandi, maka dia yang kemudian didakwa mencuri kekayaan dari saudagar yang mampir. Lalu ketika ditanya nggak ngaku, dibunuh. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku kok melihat sesuatu yang tidak adil. Kata Allah, udah kamu urusin aja urusanmu, ini urusanku. Tapi ya Allah, aku ingin tahu. Akhirnya Allah jelaskan bahwa dulu bapaknya si tukang kayu sama orang yang terbunuh ini, bapaknya dulu berteman. Ya, bapaknya dulu berteman. Lalu kemudian ketika si tukang kayu ini bapaknya kaya, ya, hartanya diambil oleh bapaknya orang saudagar ini. Lalu kemudian yang disuruh membunuh bapaknya tukang kayu adalah orang kedua yang datang. Maka oleh karena itu sekarang aku balaskan, jatuhnya kepada anaknya, ya. Harta bapaknya dikembalikan kepada anaknya, yaitu si tukang kayu, ya, karena memang itu harta milik orang tuanya. Lalu kemudian yang mencuri dulu anaknya saudagar ini, maka saudagar ini yang kemudian kehilangan barangnya. Kemudian yang dibunuh adalah orang ketiga, ya, orang yang kedua datang. Kenapa? Karena dulu bapaknya dia yang membunuh bapaknya si tukang kayu. Oh begitu ya Allah, itulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah mengenal keadilan Allah, maka kita hidup akan lebih berhati-hati. Bisa membalas atau tidak bisa membalas dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan harta dunia, Imam Syafi'i mencontohkan harta dunia itu seperti daging daging bangkai. Daging bangkai yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Maka kalau kita memperebutkan harta dunia, berarti kita bersaing dengan anjing-anjing. Masya Allah. Maka dunia sekedar kita cari persiapan bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.